Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai keseimbangan atau equilibrium. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Kita mulai dari pengertian harga. Jadi kalau istilah harga ini kalian sudah tidak asing ya. Nah, apa itu harga? Jadi nilai suatu barang adalah kemampuan suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain secara bebas. Selain itu, nilai yang dinyatakan dalam jumlah uang disebut dengan harga. Harga terjadi karena ada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Sehingga harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Sampai di sini bisa dipahami ya. Suatu barang mempunyai harga disebabkan, jadi faktor yang pertama adalah barang itu berguna dan dibutuhkan. Jadi di pasaran ya, barang itu sangat dibutuhkan ya, dan yang pastinya berguna ya, bermanfaat. Kemudian barang itu juga mempunyai jumlah yang terbatas. Jadi orang masing-masing individu itu mencari barang tersebut ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut terkait macam-macam harga. Yang pertama, harga subjektif. Harga subjektif ini merupakan harga perkiraan atau taksiran terhadap harga suatu barang yang diperjualbelikan. Artinya, penjual dan pembeli masing-masing mempunyai taksiran terhadap harga suatu barang. Jadi ada suatu produk ya, misalkan, jadi si penjual ini pasti sudah memiliki taksiran. Oh iya, misalnya harga barang A ini saya jual 10.000. Nah, si pembeli ini pasti sudah memiliki taksiran harga juga ketika mau membeli produk A. Misalnya dia mau membeli harga atau produk A itu dengan harga 9.000 misalkan ya. Nah, jadi nanti mungkin pada saat proses transaksi ada saling tawar menawar, akhirnya fixnya harganya berapa, tetap 10 atau 9.000 misalkan, seperti itu ya. Kemudian harga objektif. Harga objektif merupakan harga persetujuan atau kesepakatan antara pembeli dan penjual atas suatu barang berdasarkan proses tawar-menawar. Nah, jadi sebelum terjadi deal ya, jadi harga subjektif itu muncul duluan ya, jadi ada perkiraan dari pembeli dan penjual. Nah, ketika mereka sudah deal atau sepakat, sudah ada harga yang cocok, nah maka hasil dari proses tawar-menawar itu merupakan harga yang objektif. Misalkan dari pembeli dan penjual tadi ya, misalnya penjual menjual produk A harga 10.000 dan pembeli menawar ya produk A itu dengan harga 9.000, jadinya harganya 9.500 misalkan ya. Jadi 9.500 itu merupakan harga yang objektif, seperti itu. Oke, kita lanjut ke macam-macam harga. Yang berikutnya adalah harga pokok. Jadi harga pokok di sini adalah jumlah pengeluaran uang yang telah dikeluarkan oleh seseorang ya, produsen untuk memproduksi suatu barang tertentu. Oke, yang keempat adalah harga jual, di mana harga yang ditetapkan produsen atau penjual atas suatu barang atau jasa pada penukaran barang atau jasa-jasa yang ditawarkan di pasar. Biasanya harga jual merupakan akumulasi dari harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang ingin diperoleh oleh produsen dan penjual. Oke. Jadi kalau sudah
harga jual itu berarti sudah ada yang harga keuntungan ya, kisaran keuntungan kira-kira dari produk itu sendiri, seperti itu. Bisa dipahami ya perbedaan harga pokok dan harga jual. Selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Oke, jadi sudah pernah dibahas juga ya di video sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, sekarang yang kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga ya. Jadi yang pertama itu ada biaya produksi ya. Kemudian permintaan dan penawaran. Nah, jadi harga ini juga dipengaruhi dari permintaan dan penawaran, seperti itu. Kemudian elastisitas permintaan. Yang keempat adalah persaingan. Yang kelima adalah kondisi perekonomian. Yang keempat adalah yang keenam adalah tujuan perusahaan. Dan yang ketujuh ada kebijakan pemerintah. Nah, dari ketujuh faktor-faktor ini menjadi tugas mandiri buat kalian. Jadi silahkan cari referensi-referensi ya buat deskripsinya terkait masing-masing faktor ya. Jadi faktor biaya produksi, berikan deskripsinya, hingga faktor kebijakan pemerintah ya. Mengapa ketujuh faktor ini mempengaruhi suatu harga. Oke, jadi ini adalah tugas mandiri buat kalian. Oke, tetap semangat. Kita lanjut terkait market equilibrium. Jadi keseimbangan pasar. Jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Sekali dicapai keseimbangan, ini cenderung tidak berubah. Dan secara geometris, keseimbangan terjadi pada saat kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan pasar. Baik, jadi kalau kita mau deskripsikan ya atau ilustrasikan ke dalam bentuk kurva, maka kita sudah bisa membayangkan ketika terjadi keseimbangan pasar itu pada saat ya kurva penawaran dan kurva permintaan itu berpotongan, seperti itu. Dan sebenarnya di materi sebelumnya ya, di video sebelumnya sudah pernah saya munculkan juga ya, gambarkan juga bagaimana ilustrasi dari keseimbangan pasar. Nah, ini sebentar kita akan lihat kembali. Nah, terkait permintaan dan penawaran ya. Misalkan di sini ada daftar ya. Daftar harga ya dan jumlah produk di setiap tahapan harga ini. Nah, misalkan di sini ya dari harga 0,50 ya dolar ya, dari harga bahkan dari yang free ya, bisa diartikan dengan free sampai dengan 3 dolar ya. Jadi masing-masing memiliki jumlah produk ya dengan berbagai tingkat harga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika harga 2 dolar ya, untuk kuantitinya ya itu ada 7, dan di tabel sebelahnya itu pada 2 dolar ya, tingkat harga di 2 dolar itu terdapat keseimbangan ya, sama ya, 7 kuantitinya juga. Sehingga untuk penawaran dan permintaan ini diperkirakan terjadi keseimbangan pasar pada harga atau tingkat harga 2 dolar. Nah, seperti ini bentuk kurvanya. Jadi terjadi keseimbangan di kurva ya, bentuk kurvanya seperti ini di 2 dolar ya, di harga 2 dolar ya, itu masing-masing terdapat 7 ya. Nilai kuantitinya 7 untuk penawaran dan permintaan, seperti itu. Bisa dipahami ya?
Nah, ini kan sudah langsung jadi ya grafiknya atau kurvanya. Nah, sebentar kita akan coba latihan kembali untuk menggunakan ya atau menemukan nilai keseimbangannya itu berdasarkan persamaan permintaan dan penawaran. Oke, misalkan seperti ini. Untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Misalnya yang pertama diketahui ya, fungsi penawaran itu P sama dengan A tambah BQ dan fungsi permintaan P sama dengan C kurang DQ ya. Maka ya dari fungsi penawaran dan permintaan ini dapat terjadi keseimbangan ya. Akan terjadi keseimbangan jika QS itu sama dengan QD. Jadi di sini QS adalah fungsi penawaran ya, itu A tambah BQ, dan QD adalah fungsi permintaan atau C kurang DQ. Nah, untuk mencari nilai keseimbangannya, itu kita bisa mencari nilai Q ya. Dari persamaan ini kita bisa menemukan Q sama dengan C kurang A per B tambah D. Nah, harga keseimbangan akan diperoleh dengan memasukkan nilai Q tadi ya. Nilai Q ini ke persamaan fungsi permintaan atau penawaran. Jadi, tinggal pilih salah satunya. Nah, misalkan seperti ini. Untuk kita sudah dapat nilai Q-nya tadi ya. Nah, nilai Q ini kita mau masukkan di kurva permintaan. Jadi, fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Nah, jadi di sini sudah ada, misalkan kita ambil fungsi penawaran ya. P sama dengan A tambah BQ. Jika Q-nya tadi yang sudah kita peroleh yaitu C kurang A per B tambah D, maka kita substitusikan ya nilai Q-nya ini ke fungsi penawaran. Sehingga diperoleh P sama dengan A tambah B, karena Q-nya tadi kan BQ, Q-nya diganti menjadi C kurang A ditambah B tambah D. Nah, sehingga diperoleh A tambah D tambah BC per B tambah D. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk contoh numeriknya biar lebih paham. Nah, di sini jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 15 kurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan negatif 6 tambah 2P. Harga keseimbangan dapat diperoleh dengan syarat. Oke, ada syaratnya. Syaratnya harus sama ya persamaannya. Jadi QD sama dengan QS. Nah, tinggal tulis saja, masukkan QD-nya itu adalah 15 dikurang P sama dengan QS-nya adalah negatif 6 tambah 2P. Sehingga dioperasikan yang sejenis ya. Jadi diperoleh 21 sama dengan 3P. Oke, 21 diperoleh dari 15 ditambah 6. Kemudian 3P diperoleh dari 2P ditambah 1P. Sehingga nilai P di sini sama dengan 7 ya. 21 per 3 itu sama dengan 7. Nah, sudah diketahui nilai P adalah 7. Jika P sama dengan 7, maka kita mau mengambil misalkan di sini fungsi permintaan ya. Kita ambil fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 15 dikurang P. Nah, nilai P-nya tadi kita masukkan ya ke fungsi permintaan sehingga diperoleh Q sama dengan 15 dikurang 7. Sehingga diperoleh Q sama dengan 8. Jadi titik keseimbangannya ada pada koordinat 7,8. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ada yang tahu tidak ya bacanya ini apa? Oke, jadi bacaan dari arti dari tulisan yang ada di layar ini adalah kuis. Oke, jadi untuk
materi kali ini ada kuis ya yang akan kalian kerjakan. Tada, dan ini dia kuisnya. Yang pertama, gambarkan secara grafik terbentuknya harga keseimbangan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan pengaruh pemberian subsidi terhadap harga dan jumlah keseimbangan. Dan yang ketiga, jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 120 dikurang 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan negatif 30 ditambah 3P, tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Oke, ini adalah kuis buat kalian. Oleh karena itu, tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.